Oke. Oke, jadi saya lanjut. Nah, ini grafik atau kurva dari elastisitas dari supply ini juga ada sama, ada 5 ya, sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Oke, ini juga sama rumusnya, cuman ini bedanya adalah dia dari sisi suppliers ya, rumusnya persis sama ya, berapa besar sih perubahan quantity supply karena adanya perubahan harga gitu ya. Oke, ini rumusnya sama persis. Nah, ini dia nih. Ini sama, kalau tadi kan dia dari sisi gini ya, demand, kalau ini dari sisi supply. Nah, ini adalah inelastis supply ya. Maksudnya apa? Berapapun harganya, si pabrikan atau si produsen dia maunya jualnya hanya 100 ya. Kira-kira itu. Sehingga elastisitasnya sama dengan 0 ya. Jadi berapapun harganya dia tetap menjual sebesar atau memproduksi sebesar 100. Ini kita sebut sebagai inelastis sempurna ya. Yang kedua, ketika dia sama dengan 1, ketika sudutnya sama dengan 90 derajat ya, kita sebut sebagai kalau dia curam kita sebut sebagai inelastis. Ketika harganya 4 dia ingin memproduksi 100, ketika harganya 5 dia ingin memproduksi 110, sehingga kalau kita bagi 10 dibagi dengan 22%, hasilnya adalah 0, sekian ya. Itu berarti lebih kecil daripada 1 dan kita sebut sebagai inelastis. Oke. Berikutnya adalah equals 1 ya, atau kita sebut sebagai unit elastis ketika kemiringannya adalah 90 derajat, tepat 90 derajat, dan perubahannya adalah sama nih ya. Ketika harganya 4, dia jumlah yang diproduksinya 100, ketika harganya naik jadi 5, yang diproduksi 125, maka 22 dibagi dengan 22 sama dengan 1, maka kita sebut sebagai unit elastis. Oke. Nah, berikutnya adalah elastis, landai ya. Kalau landai dari demand tuh begini, kalau landai dari supply itu begini. Ya, sama-sama landai. Oke. Ketika 4 dia 100 yang dijual, ketika 5 jadi 200, jadi 67 dibagi 22 sama dengan 3, something atau lebih besar daripada 1. Kita sebut ini adalah elastis. Nah, ini adalah elastis sempurna. Apa artinya? Ketika harganya itu di bawah 4, itu nggak ada yang mau produksi. Rugi pasti. Ya, karena dia nggak mencapai break even point mungkin. Ya. Ketika harganya 4, dia akan jual zero nih. Ya, di sini nih. Tapi ketika harganya itu di atas 4, dia akan infinity. Ya. Kira-kira itu. Sama aja dengan yang tadi, cuman ini dari sisi suppliersnya, ya, atau dari sisi yang memproduksi barang tersebut. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, apa sih yang menyebabkan atau yang mempengaruhi elastisitas daripada supply itu? Kalau tadi kan yang mempengaruhi elastisitas daripada demand itu adalah dia kebutuhan pokok atau dia luxury ya, terus ketersediaan substitusi, definisi pasar, dan time horizon. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya, tapi nanti kalian baca lagi. Kalau ini adalah ability of sellers to change the demand, the amount of goods they produce. Artinya gini,
misalkan kamu punya pabrik, harganya naik, gitu ya. Kamu kan akan memproduksi lebih banyak. Pertanyaan saya adalah, tingkat keelastisitasan itu akan ditentukan oleh apa? Akan ditentukan oleh kemampuan dari produsen itu untuk memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit dari yang posisi sekarang. Ya, sebutlah misalkan harga buku naik, tentunya dia akan elastis atau akan elastis kalau dia bisa memproduksi lebih banyak buku, atau dia punya kapasitas yang berlebih, atau dia masih punya mesin yang masih nganggur. Tapi kalau dia tidak punya hal-hal itu, walaupun naik, ya udah, dia nggak akan bisa memproduksi lebih dan dia akan inelastis. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi tingkat elastisitasan ditentukan oleh kemampuan si sellers atau produsen untuk memproduksi daripada barang tersebut. Itu yang pertama, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau dia nggak mampu untuk memproduksi lebih banyak, berarti dia inelastis kalau terjadi perubahan harga. Tapi kalau dia mampu untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang ada sebelumnya, maka kita sebut dia lebih elastis. Gitu ya. Oke, yang kedua, sama dengan yang tadi, time period. Ya, misalkan gini, harga naik, ya, pilihannya adalah sekarang, minggu depan, 1 bulan kemudian, atau 6 bulan kemudian. Oke, nah, misalkan kalau harga naik terhadap jangka waktu, apa yang dilakukan oleh si produsen? Tentunya dalam waktu singkat, sebutlah sekarang, dia pasti tidak akan bisa merubah atau menambah jumlah yang dia produksi, atau mengurangi jumlah yang dia produksi. Tapi kalau bicara 1 minggu lagi, dia akan mencoba untuk menambah atau mengurangi tergantung harganya naik atau turun. Ya. Atau malah sebulan lagi, atau 6 bulan kemudian. Ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin panjang waktunya, maka dia semakin lebih elastis. Kenapa? Karena dia punya waktu untuk merubah kemampuan dia memproduksi daripada barang-barang tersebut. Gitu ya. Jadi dia bisa menambah kapasitas produksi, mungkin dia bisa menambah jumlah karyawan, atau malah ekspansi, bikin pabrik baru atau apa gitu ya. Jadi semakin panjang waktunya, dia semakin elastis, ya. Tapi dalam waktu yang singkat, ya, dia lebih inelastis. Kira-kira itu faktor-faktor yang mendetermine elastisitas daripada supply. Oke, ada pertanyaan? Mungkin contoh soal yang akan saya PR-kan, itu akan membantu Anda untuk memahami permasalahan ini lebih detail ya. Kalau nggak ada pertanyaan, biar saya masuk ke contoh soal ya, dan nanti kalian akan saya kasih PR. Oke. Ya, coba Anda ambil coret-coret kalian ya. Sekarang kita latihan 1-2 soal, habis itu saya kasih PR. Ya, ini masalah tingkat keelastisitasan ya, tingkat keelastisitasan ya. Saya review lagi bahwa demand itu dipengaruhi oleh 4 hal ya. Oke, saya mau nanya nih ya. Buku wajib ya. Ini kan buku wajib kalian kebetulan e-book dan kalian nggak usah beli ya. Andaikanlah buku wajib itu kalian beli. Ya, versus novel cerita misteri. Ya.
Mana yang lebih elastis antara buku wajib kuliah atau novel cerita misteri? Dengan pengertian yang tadi saya jelaskan. Novel. Ya, mana yang lebih elastis? Novel. Novel, Pak. Hah? Novel. Kenapa Novel. novel? Karena nggak wajib. Siapa yang jawab itu? Nggak perlu. Ya, Josafan, apa jawaban kamu? Novel, Pak. Novel. Kenapa novel? Karena dia bukan kebutuhan pokok, Pak. Oke. Ya, good ya. Rekaman khusus Beethoven atau rekaman musik pada umumnya? Mana yang lebih elastis? Yang umum, Pak. Kenapa? Karena yang Beethoven lebih diminati. Mana yang terkenal. lebih elastis? Coba, ini bicara luasan pasar nih. Beethoven, ini kan jenis musik apa? Klasik. Klasik. Ya, ini kan pasarnya kita bilang sempit nih ya. Hmm. Musik pada umumnya tuh ya pokoknya musik aja gitu. Ya, mana yang lebih elastis? Beethoven. Beethoven ya. Kenapa? Beethoven. Karena dia lebih apa? Lebih sempit. Misalkan nih ya, Beethoven kan versus apa nih? Versus Mozart lah misalkan. Ya. Kalau konser Mozartnya naik harganya, ya maka kamu ya udahlah nonton Beethoven aja kan gitu. Ya, kalau musik, ya kan ya, musik versus apa? Musik digantikan sama apa? Bola, nonton bola gitu ya. Ya, jadi karena dia pasarnya lebih sempit, maka dia lebih elastis. Good ya. Persediaan minyak pemanas untuk 6 bulan ke depan atau persediaan minyak pemanas untuk 5 tahun ke depan, mana yang lebih elastis? 5 tahun. 5 tahun. Kenapa kira-kira? Ya, karena dia lebih apa? Lebih panjang rentan waktunya ya. Oke. Ya, nah ini dia nih. Kan tadi saya bilang ada jenis yang seperti ini, ada jenis yang seperti ini. Ini contohnya nih ya. Si Tom sama si Jerry ya sama-sama pergi ke gas station. Ya. Before looking at the price, ya, si Tom bilang gini, saya beli 10 liter atau 10 gallons. Dia nggak lihat tuh harganya berapa. Ya, pokoknya dia pengen beli berapa? 10 galon ya bahan bakar lah. Si Jerry bilang gini, saya maunya beli 10.000. Ini dua orang yang berbeda nih ya. Mana yang kaya, mana yang miskin nih ya. Coba kalian lihat nanti ya. Nih, saya kasih gambar seperti ini. Coba kalian tebak. Ya, ini ada yang kayak gini. Ini misalkan ini kan harga. Ini apa? Quantity. Ini adalah harganya $10. Ini apa? 10 galon. Ya, mana grafik untuk si Tom, mana grafik untuk si Jerry? Si Tom bilang apa? Saya mau apa? 10 apa? 10 galon. 10 galon. Tom yang mana, Jerry yang mana? Tom yang kanan. Tom yang kanan ya. kiri. Tom bilang gini, pokoknya gue pengen beli bensin 10 galon. Mau harganya sekian kek, mau sekian kek. Pokoknya saya maunya segini. Kalau si Jerry bilangnya gini, aku maunya 10.000 aja deh, $10 aja deh. Mau cuman setetes, seliter, 2 liter, 5 liter, pokoknya beli berapa? $10. $10. Ya
Kira-kira gitu ya. Kalau kalian mau beli bensin kayak gimana caranya? Tom atau Jerry? Jerry, Pak. Hah? Jadi Pak, Dari Jerry. Jerry. Jerry dong. Pokoknya dijatahin ya, 10.000 buat seminggu gitu sama orang tua. Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke PR. Ya. PR nanti saya akan WhatsApp kalian nomor berapa aja. Ya. Yang saya jelaskan tadi itu pengertian-pengertian yang sangat basic. Ya, PR nanti akan kalian diajak untuk berpikir lebih analitis dan tajam ya. Oke? Karena saya nggak sempat untuk bahas soal semuanya karena waktu juga udah lewat juga nih ya. Untuk bahas terlalu detail untuk soal-soal ya. Tapi saya akan PR-kan. Nanti kita ada waktu untuk review soal-soalnya ya. Sekarang saya mau stop dulu apa namanya? Saya stop dulu